Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat tanggal 22 Mei 2020. Di puasa Ramadan hari ke-29, Tom Channel akan membahas tentang 10 waktu mustajab untuk berdoa. Berdoa boleh kapan saja dan semuanya bisa dikabulkan Allah. Namun ada waktu mustajab untuk berdoa. Berdoa di saat itu lebih dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini 10 waktu mustajab untuk berdoa. Yang pertama di sepertiganya malam terakhir. Sepertiga malam terakhir merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Bahkan merupakan waktu yang paling mustajab. Sebab Rasulullah SAW mensabdakan terkabulnya doa di waktu itu. Rabb kita tabaraka wa ta'ala namun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir di setiap malamnya. Kemudian berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Siapa saja yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberi. Siapa saja yang memohon ampunan dariku akan kuampuni. HR Bukhari dan Muslim. Sepertiga malam terakhir inilah waktu paling utama untuk menunaikan sholat tahajud. Yang kedua, setelah selesai sholat 5 waktu. Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu meriwayatkan seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doa manakah yang didengar Allah? Beliau menjawab, doa pada akhir malam dan setelah sholat maktubah atau sholat wajib. HR Tirmizi Hasan. Banyak ulama menjelaskan bahwa maksud hadis ini adalah doa sebelum salam. Namun Imam Nawawi mencantumkan hadis ini dalam kitab Al-Adkar pada bab zikir-zikir setelah sholat. Yang ketiga, antara azan dan iqomat. Doa antara azan dan iqomat juga tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu antara azan dan iqomat merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Doa di antara azan dan iqomat tidak tertolak. HR Abu Dawud, Tirmizi dan Ahmad sahih. Karenanya sungguh beruntung orang-orang yang datang ke masjid di awal waktu sehingga ia bisa sholat sunnah dan berdoa antara azan dan iqomat. Adapun yang terlambat atau masbuk, ia telah kehilangan waktu yang sangat berharga untuk terkabulnya doa. Yang keempat, saat sujud dalam salat. Sujud merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Karenanya banyak ulama memperpanjang sujud dalam sholat sunnah untuk memperbanyak doa di waktu itu. Adapun dalam sholat 5 waktu, waktu sujud harus disesuaikan dengan kondisi jamaah agar tidak memberatkan. Seorang hamba berada paling dekat dengan Robnya ialah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika itu. HR Muslim. Yang kelima, hari Jumat. Hari Jumat adalah waktu mustajab untuk berdoa, khususnya di waktu yang sedikit di hari itu. Sangat mustajab sehingga Rasulullah menyebutkan tidaklah hamba berdoa melainkan pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyebutkan antara hari Jumat, kemudian beliau bersabda, di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa di waktu itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. HR Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama menjelaskan bahwa waktu itu adalah sejak dimulainya khutbah hingga selesai sholat Jumat.
Sebagian ulama lainnya menjelaskan bahwa waktu itu adalah setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Dan sebagian ulama lainnya lagi menjelaskan bahwa waktu itu di akhir hari Jumat menjelang matahari terbenam. Yang keenam, ketika azan berkumandang adalah waktu mustajab untuk berdoa. Karenanya jika dianjurkan untuk menjawab azan dan setelahnya berdoa, dua doa yang tidak tertolak, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. HR Hakim Sahih. Yang ketujuh, ketika turun hujan. Waktu turunnya hujan adalah waktu mustajab untuk berdoa. Doa di waktu itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua doa yang tidak tertolak yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. HR Hakim Sahih. Yang kedelapan, hari Arafah. Hari Arafah merupakan hari di mana jemaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, yakni tanggal 9 Zulhijjah. Berdoa di hari ini akan lebih dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik ucapanku dan Nabi sebelumku adalah yang artinya tiada ilah kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, miliknya lah segala kerajaan, baginya segala puji dan dia Maha kuasa atas segala sesuatu. HR Tirmizi Sahih. Yang kesembilan, ketika buka puasa, saat-saat menjelang berbuka puasa adalah saat-saat mustajabah untuk berdoa. Doa pada saat itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. HR Ibnu Majah Hasan. Bahkan berdasarkan hadis lainnya, sepanjang waktu puasa adalah waktu mustajab untuk berdoa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 orang yang berdoa, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan 2 orang yang dizolimi. Allah angkat dia di atas awan pada hari kiamat. HR Tirmizi dan Tabrani Hasan. Jadi sepanjang waktu puasa mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari adalah waktu mustajab untuk berdoa. Namun yang lebih mustajab lagi adalah menjelang berbuka puasa. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Tirmizi, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa ketika dia berbuka, dan doa orang yang dijolimi. Doa mereka diangkat ke atas awan dan dibukakan pintu langit untuknya. Rabb Azza wa Jalla berfirman, demi kemuliaanku engkau akan kutolong meski beberapa saat lamanya. HR Tirmizi dan Tabrani Hasan. Yang ke-10, ketika minum air Zam-Zam. Berdoa ketika minum Zam-Zam, maksudnya menjelang meminumnya, merupakan doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khasiat air Zam-Zam sesuai niat orang yang meminumnya. HR Ibnu Majah Hasan. Karenanya ketika minum air Zam-Zam, Ibnu Abbas membaca doa yang secara ikhlas, seperti tidak terkait erat dengan Zam-Zam, karena yang diminta adalah rezeki, ilmu, dan kesehatan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kemampuan kesembuhan dari segala macam penyakit. Demikianlah 10 waktu mustajab untuk berdoa.
Semoga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini. Apabila terdapat kekurangan, itu datangnya dari diri pribadi saya, dan apabila terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah. Demikian, semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kami yang terbaik dari sisimu dalam segala hal, baik dalam urusan agama, dunia dan akhirat. Dan tetapkanlah hati kami selalu istiqomah di jalanmu, jalan yang kau ridhoi. Dan semoga apa yang Ton Channel sampaikan saat ini bermanfaat buat saudara dan saudariku semua. Amin ya Rabb. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.